Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwanu fiddin, ibu-ibu, bapak, saudara-saudara jamaah salat subuh Masjid Al-Mujahidin rahimakumullah. Alhamdulillah, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah. Walillahil hamd, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur tentunya kita masih dimudahkan oleh Allah untuk menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim, ibadah salat subuh berjamaah di rumah dari rumah-rumah Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda, yang ini adalah salah satu target yang harus dicapai oleh seorang muslim. Man shalat subhi fil jamaah fahuwa fi dhimmatillah. Wa fi riwayat man shalat subhi fil jamaah bil masjid fahuwa fi dhimmatillah. Siapapun, kata Rasulullah, dari seorang muslim di hari tersebut dia adalah orang yang melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah, maka sungguh, kata Nabi, dia telah berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain, siapa yang melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah di masjid atau di rumah dari rumah-rumah Allah, maka sungguh dia telah berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama hadis menyebutkan kenapa ada dua versi hadis yang membicarakan tentang seorang yang melaksanakan salat subuh berjamaah dia mendapatkan jaminan dari Allah. Yang satu menyebutkan siapa yang melaksanakan salat subuh berjamaah dia telah berada dalam jaminan Allah. Pada riwayat yang lain, siapa yang melaksanakan salat subuh berjamaah di masjid atau di rumah dari rumah-rumah Allah, dia juga berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya, kata para ulama, adalah ibadah salat ketika kita mengerjakannya di masjid atau di rumah dari rumah-rumah Allah itu lebih ditekankan untuk kaum laki-laki, sementara ibadah sholat bagi seorang perempuan lebih ditekankan di rumah-rumah mereka. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersabda kepada para sahabat tentang seorang perempuan yang melaksanakan sholat di masjid atau di rumah dari rumah-rumah Allah, kata Nabi, jangan pernah engkau melarang seorang perempuan pergi untuk ke masjid, pergi untuk ke rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, kecuali, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya seorang perempuan mereka salatnya lebih utama di rumah-rumah mereka, di rumah-rumah mereka. Umumnya memang seorang perempuan dia lebih utama salat di rumah mereka, bukan di rumah dari rumah-rumah Allah. Tapi tidak boleh dilarang seorang perempuan untuk pergi ke masjid, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buyutahunna khairul lahunna, rumah-rumah mereka itu lebih baik, kata Rasulullah. Perempuan tidak boleh dilarang ketika dia ingin pergi ke rumah dari rumah-rumah Allah, tapi rumah mereka itu lebih baik, salatnya mereka di rumah itu lebih utama. Sehingga hal yang demikianlah yang menyebabkan, kata para ulama, kenapa ada dua hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang melaksanakan salat subuh berjamaah di masjid di rumah dari rumah-rumah Allah, maka hadis ini ditujukan kepada kaum laki-laki. Adapun hadis yang berikutnya, salat subuh berjamaah dia juga mendapatkan jaminan dari Allah, maka ini umumnya ditujukan kepada seorang perempuan yang mereka lebih utama salat di rumah-rumah mereka. Ada dua sebab seorang perempuan itu lebih utama salat di masjid atau di rumah dari rumah-rumah Allah. Yang pertama adalah ketika ada majelis ilmu.
seperti kajian-kajian agama di waktu subuh misalnya, seperti apa yang kita lakukan di pagi hari ini. Yang kedua adalah ketika ada pelaksanaan sholat jenazah. Ketika dua hal ini ada, atau satu dari dua hal ini ada, maka seorang perempuan lebih utama untuk sholat di rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Poinnya adalah sholat subuh berjamaah, dia berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Entah dia sholat di masjid ataupun di rumah dia, maka dia tetap mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walillahilham, segala puji milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pagi hari ini kita akan fokus pada bahasan tentang khilaf para ulama berkaitan dengan berkurban untuk orang yang sudah meninggal dunia. Berkurban untuk orang yang sudah meninggal dunia. Ibadah kurban ini adalah ibadah yang sifatnya tahunan. Ibadah yang sifatnya tahunan, ibadah yang sifatnya boleh kita berkurban kemudian kita niatkan untuk keluarga kita yang ada di rumah. Sebagaimana hadis dari Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala an pada riwayat Imam Tirmidzi, bahwasanya Abi Ayyub Al-Ansari itu pernah ditanya tentang bagaimana berkurban di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum mereka berkurban di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala kemudian menceritakan bahwasanya di zaman kami ketika kami berkurban, maka satu orang yang berkurban itu cukup untuk keluarganya yang ada di rumah. Satu orang yang berkurban, maka keluarga yang di rumah ikut berniat, semuanya dapat pahala sebagaimana pahala orang yang berkurban. Jadi kalau pian berkurban, keluarga yang di rumah ikut berniat, maka yang di rumah pun juga dapat pahala sebagaimana pahala orang yang berkurban tadi. Dan ini salah satu fadilah dan keutamaan yang Allah berikan kepada umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seorang berkurban dengan 1/7 misalnya, sapi itu 7 orang maksimal. Kemudian keluarga yang di rumah ikut berniat, apakah boleh? Boleh. Apakah mereka mendapatkan pahala? Mereka mendapatkan pahala sebagaimana yang disebutkan oleh hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Nabi itu mayoritas para sahabat ketika mereka berkurban, sebagian sahabat yang standar dalam artian mereka adalah mampunya berkurban dengan 1 ekor kambing misalnya, maka orang-orang yang di rumah pun ikut berniat. Jadi jangan sampai ketika kita berkurban kemudian keluarga kita di rumah tidak diberitahu. Jangan sampai ketika kita berkurban, anak-anak kita atau istri kita yang ada di rumah mereka tidak berniat. Sayang, ini ibadah sifatnya tahunan yang pahalanya besar. Yang pahalanya yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, likulli sya'ratin hasanatin. Yang setiap helai bulu dari hewan kurban itu pahala. Yang setiap tetesan darah dari hewan kurban itu pahala. Maka idealnya seorang muslim ketika dia berkurban, keluarga yang di rumah ikut berniat untuk berkurban. Dan ini disepakati oleh para ulama akan kebolehannya, karena ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang memberikan petunjuk kepada kita bahwasanya orang yang berkurban kemudian keluarga kita yang di rumah ikut berniat. Tinggal khilafnya adalah apakah ketika kita berkurban kita juga boleh untuk mengorbankan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Orang tua kita sudah meninggal misalnya. Apakah boleh kita berkorban untuk keluarga kita yang sudah meninggal? Entah itu mungkin orang tua kita, atau mungkin saudara kita, atau mungkin kakek kita atau siapapun. Apakah boleh mereka juga diniatkan dalam artian mereka juga berkurban atas nama orang-orang yang sudah meninggal? Nah, di sini ulama berbeda pendapat pada 3 pendapat. Pendapat pertama adalah seorang yang berkurban untuk keluarga yang sudah meninggal dunia itu hukumnya diperbolehkan. Dan ini masyhur dari kalangan mazhab Syafi'iyah. Seorang yang berkurban untuk almarhum fulan atau almarhumah fulana itu boleh pada saat dia disebutkan nama orang yang sudah meninggal tadi. Adapun pendapat kedua menyebutkan bahwasanya orang yang berkurban untuk orang yang sudah meninggal dunia, maka ini dilarang secara mutlak, tidak diperkenankan dan tidak diperbolehkan.
Menurut pendapat kedua tadi, orang yang berkurban untuk orang yang sudah meninggal dunia dipastikan tidak sah. Pendapat ketiga menyatakan bahwasanya orang yang berkurban untuk orang yang sudah meninggal dunia itu sah, dengan catatan yang meninggal dunia dia pernah berpesan, yang meninggal dunia dia pernah berwasiat atau pernah mengatakan bahwasanya saya akan berkurban, kemudian tahu-tahu dia sudah meninggal dunia. Nah, dari tiga pendapat ini masing-masing ternyata punya dalil. Pendapat pertama yang menyatakan bahwasanya berkurban untuk orang yang sudah meninggal dunia, mereka berdalil dengan dalil sahnya orang yang bersedekah yang diniatkan untuk orang yang sudah meninggal dunia. Kurban itu diibaratkan seakan-akan seperti orang yang bersedekah karena dia keluar uang, sehingga dikiaskanlah seperti orang yang bersedekah. Dalilnya adalah ketika ada seseorang datang kepada Nabi SAW, kemudian dia berkata kepada Rasul, "Ya Rasulullah," katanya, "Inna ummi tuwfiyat." Ya Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia. "Afa atasaddaqa anha ya Rasul?" Ibuku yang sudah meninggal dunia itu ya Rasulullah, apakah boleh aku bersedekah atas nama ibuku yang sudah wafat? Saya ingin sedekah ya Rasulullah untuk ibuku yang sudah meninggal dunia. Apakah pahalanya sampai ya Rasulullah? Kata Nabi, tasaddaq anha, sedekah pahalanya sampai. Maka mayoritas para sahabat ketika itu mereka pun bersedekah atas nama orang tua mereka yang sudah wafat. Dan ini gambaran bahwasanya sedekah kepada orang tua yang sudah meninggal itu pahalanya sampai. Contoh, ada kotak infak lewat, kemudian kita niatnya sedekah untuk orang tua kita, atau kita niat untuk diri kita dan juga niat untuk orang tua kita, apakah pahalanya sampai? Pahalanya sampai. Nah, dalil inilah yang digunakan pendapat kenapa ada orang yang mengatakan bahwasanya berkurban untuk orang yang sudah meninggal dunia itu sampai pahalanya, karena mereka mengkiaskan sedekah dengan kurban. Kurban itu sama-sama dianggap keluar harta, keluar uang, maka dikiaskan dengan model sedekah. Yang ada orang bersedekah untuk orang tuanya pahalanya sampai, maka ini pun juga pahalanya sampai menurut pendapat pertama. Pendapat kedua tadi menyebutkan bahwasanya orang yang berkurban untuk orang yang sudah meninggal dunia itu tidak akan pernah sampai, atau tidak akan pernah sah, dan tidak akan pernah dia dapatkan pahalanya. Karena jelas sekali menurut pendapat kedua, Rasulullah SAW beliau bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amalu illa min thalas." Ketika seorang anak Adam meninggal dunia, maka terputus seluruh kebaikan dia, kecuali tiga hal: sedekah jariah yang pernah dia lakukan, ilmu bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Tiga model pahala ini, tiga model kebaikan ini, itu terus dia dapatkan sampai hari kiamat. Yang sedekah di masjid, di rumah dari rumah-rumah Allah, itu pahalanya sampai. Walaupun kita sudah diwafatkan oleh Allah, terus mengalir pahala sampai hari kiamat. Walaupun orang tersebut sudah meninggal dunia, maka ini pahalanya terus sampai pada hari kiamat. Dan ini dalil kata para ulama, mohon maaf, kalau ada orang yang sedekah di masjid atau di rumah dari rumah-rumah Allah, masjidnya kemudian direhab, direnovasi, apakah pahalanya sampai? Terus sampai hari kiamat pahalanya sampai, karena zahir hadis menyebutkan demikian. Ada orang sedekah misalnya, atau ada orang memberikan sesuatu kepada masjid, kemudian tahu-tahu barang tadi diganti, misalnya kipas angin misalnya ada nang membari, kemudian kipas angin lawas misalnya dipinggirakan, orang nang membari kipas angin yang lawas tadi, apakah terputus pahalanya? Tidak, kata para ulama. Tetap dinilai pahala sebagaimana dia sedekah di awal, dan dinilai sebagaimana nilai dari apa yang sudah dia keluarkan. Taruhlah misalnya harga kipas angin 100.000 misal, kemudian jadi pengurus nih pindah rusak, sudah kita ganti. Jangan membari kipas angin semalam, jangan diganti, itu aku semalam nang bersedekah. Kenapa kada diganti, kipas anginnya rusak? Dia khawatir pahalanya akan putus. Tidak, Rasul menyebutkan terus pahalanya sampai hari kiamat, terus dia dapatkan, walaupun orang ini diwafatkan, dan itu terus mengalir sampai hari kiamat. Walaupun rusak, walaupun misalnya sudah diganti, dia tetap mendapatkan nilai sebagaimana ibadah yang sudah dia lakukan di awal. Karena Rasul menyebutkan
ini sampai pahalanya terus mengalir sampai hari kiamat. Karpet misalnya diganti, ada nong membari nang hanyar, kemudian yang membari pertama itu protes, jangan, ini sampai serusak-rusaknya gitu aja. Kayak apa sampai serusak-rusaknya, orang sujud kada nyaman misalnya. Makanya kadang mohon maaf, ini ada kadang sejadah nang dilapis-lapis itu sampai 10 lapisan. Karena yang lapisan pertama itu protes, jangan digantilah ya, ini aku nang membari. Dia khawatir pahalanya selesai, makanya sampai 10 lapis ditumpuk terus. Ini imam nang nyaman karena jadinya. Nah, hal yang seperti ini yang harus kita pahami. Zahir hadis Rasul, ya sudah, pahalanya sampai hari kiamat. Kita ketika bicara mohon maaf pahala, kebaikan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah masuk dengan logika kita. Bayangkan ada orang yang sedekah 1000 kali, 1000 rupiah misalnya, maka ini dilipat gandakan oleh Allah sampai 700 kali lipat, bahkan mungkin bisa lebih, dan logika manapun tidak akan pernah bisa sampai pada perhitungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebaikan Allah itu tidak terbatas, sebagaimana rahmat Allah dan ampunan Allah pun juga tidak terbatas. Nah, hadis ini kata para ulama menjelaskan kepada kita seluruh amal ibadah kita itu terputus kebaikannya kecuali 3 perkara tadi: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Dan kurban tidak masuk pada pernyataan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga menurut pendapat kedua, orang yang berkurban atas nama orang yang sudah meninggal dunia tidak akan pernah dia dapatkan pahalanya karena tidak masuk pada hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Belum lagi pendapat kedua berdalil dengan dalil kalaulah seandainya berkurban untuk orang yang sudah meninggal dunia itu sah dan diperbolehkan, maka kenapa Nabi tidak pernah berkurban untuk Khadijah binti Khuwailid? Khadijah binti Khuwailid adalah istri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama. Yang Khadijah binti Khuwailid adalah orang yang tidak pernah berkurban dalam hidupnya. Karena syariat kurban itu belum ditetapkan oleh Allah di masa hidupnya Khadijah binti Khuwailid. Ketika Khadijah binti Khuwailid sudah meninggal dunia, maka baru kemudian muncul syariat-syariat yang ditetapkan termasuk ibadah kurban. Dan ini dalil bahwasanya Khadijah tidak pernah berkurban dalam hidupnya. Kalau seandainya berkurban untuk orang yang sudah meninggal dunia itu boleh, maka Nabi akan berkurban untuk Khadijah binti Khuwailid. Kita tahu dari sekian istri-istri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, di antara istri Nabi yang paling dicintai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, istri yang paling dikenang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu Khadijah binti Khuwailid. Sampai kita tahu ada seorang perempuan yang berjalan di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang ketika itu jalannya sebagaimana jalannya Khadijah binti Khuwailid. Rasulullah teringat dengan Khadijah, dipanggil Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Khadijah, kata Rasulullah. Aisyah radhiyallahu taala anha itu menyebutkan, saya tidak pernah cemburu dengan semua istri Rasulullah kecuali dengan Khadijah. Padahal saya tidak pernah bertemu dengan Khadijah. Sampai ketika Nabi menyebutkan dengan kata-kata Khadijah, maka saya pun mengatakan, kata Aisyah, ya Rasulullah, ini saya ada yang masih andum ya Rasul. Khadijah sudah mati ya Rasul. Saking cemburunya Aisyah radhiyallahu taala anha. Rasul itu sangat mencintai yang namanya Khadijah binti Khuwailid. Kalaulah seandainya berkurban untuk orang yang sudah meninggal dunia itu boleh, maka Nabi akan berkurban atas nama Khadijah. Nabi itu pernah berkurban dengan 100 ekor onta. Rasul itu pernah berkurban dengan 100 ekor onta. Dari 100 ekor onta tadi tidak satu pun atas nama Khadijah binti Khuwailid. Padahal Nabi punya kesempatan untuk berkurban atas nama Khadijah. Jangankan 100 ekor onta, 1 ekor onta itu bisa untuk 10 orang. Sapi itu untuk 7 orang maksimal. Tapi kalau onta itu bisa sampai 10 orang. Nabi pernah berkurban dengan 100 ekor onta sebagaimana yang diceritakan oleh Ali bin Abi Thalib, dan saya yang ditugaskan oleh Nabi untuk menyelesaikan penyembelihan 100 ekor onta. Nabi itu menuntaskan 100 ekor onta dan itu dibantu oleh Ali bin Abi Thalib untuk penyembelihannya. Jadi kalau ada orang nang tumbuh-tumbuh berapa ekor sapi di sana aja, 80, 90. Di zaman Nabi itu ada 100 ekor onta dan yang diberikan tugas Ali bin Abi Thalib. Sorangan sih, Den.
Kalaulah seandainya berkurban untuk orang yang sudah meninggal dunia itu boleh, maka Nabi akan berkurban untuk Khadijah binti Khuwailid, padahal Nabi punya kesempatan untuk mengatasnamakan Khadijah binti Khuwailid. Hamzah misalnya, itu paman Nabi SAW yang sangat dicintai Rasul, yang meninggal pada peperangan Uhud, yang saking sayangnya Rasulullah dengan Hamzah, Nabi mensalatkan Hamzah sebanyak 70 kali. Salat jenazah untuk Hamzah itu 70 kali. Syuhada Uhud itu berjumlah 70 orang. Orang-orang yang meninggal pada peperangan Uhud itu ada 70 orang. Setiap jenazah yang didapatkan disolatkan, Hamzah dimasukkan. Ada jenazah sahabat, Hamzah kemudian dimasukkan. Sampai 70 kali untuk melaksanakan solat jenazah diperuntukkan untuk Hamzah. Kenapa? Karena sayangnya Rasulullah dengan Hamzah. Kalaulah seandainya berkurban itu boleh untuk orang yang meninggal, maka Nabi akan berkurban atas nama Hamzah. Tapi faktanya Nabi tidak berkurban dengan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Ini dalil menurut pendapat kedua, berkurban atas nama orang yang sudah meninggal dunia itu tidak diperkenankan. Nah, pendapat ketiga menyebutkan berkurban atas nama orang yang sudah meninggal dunia itu boleh kalau yang meninggal dunia dia pernah berpesan atau pernah berwasiat atau dia sudah pernah berniat ingin berkurban, qadar Allah kemudian dia diwafatkan. Maka orang-orang yang seperti ini dilanjutkan saja kurbannya, dan wallahu alam zahirnya pendapat ketiga ini pendapat yang terbaik. Kenapa? Karena pendapat pertama yang mereka berdalil dengan dalil boleh berkurban untuk orang yang sudah meninggal dunia dengan dalil sebagaimana orang yang bersedekah, maka sedekah tidak bisa dikiaskan dengan kurban kata para ulama. Karena sedekah hanya berkaitan dengan harta, sementara kurban dia berkaitan dengan harta kemudian juga berkaitan dengan fisik kita, penyembelihan. Sehingga ini tidak masuk pada pengkiasan yang baik, pengkiasan yang benar. Adapun pendapat kedua yang menyebutkan bahwasanya berkurban itu dilarang secara mutlak untuk orang yang sudah meninggal dunia, maka ada kelemahan dari pendapat kedua ini. Apa kelemahannya? Kelemahannya adalah semua wasiat, semua pesan, dan itu sudah disanggupi oleh seorang muslim, maka pesan ataupun wasiat itu harus ditunaikan. Sehingga pendapat yang terbaik itu adalah seorang yang berkurban untuk orang yang sudah meninggal dunia itu boleh selama mereka punya pesan dan selama mereka pernah berwasiat. Atau ada orang misalnya dia sudah daftar untuk berkurban, dia sudah daftar untuk berkurban, mungkin dia belum menyelesaikan pembayaran, mungkin. Maka apakah orang yang kemudian dia mendaftar, qadar Allah orang ini kemudian diwafatkan oleh Allah, apakah kurbannya dilanjutkan? Dilanjutkan, karena dia sudah berniat. Buktinya apa? Dia sudah daftar. Tinggal pembayarannya ya terserah, mungkin ahli warisnya menyelesaikan, karena dia sudah punya niat untuk berkurban. Ada orang berkurban, dia sudah berniat, bahkan dia mungkin sudah bayar. Sehari sebelum penyembelihan ibadah kurban ditakdirkan orang ini meninggal dunia. Apakah namanya perlu diganti? Tidak perlu diganti, teruskan saja dia diniatkan. Kenapa? Allah Subhanahu wa ta'ala ketika berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu a'malakum, wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian membatalkan amalan kalian ketika kalian akan beramal, ketika kalian akan beribadah. Ini dalil kata para ulama, orang yang sudah punya niat ingin melakukan satu ibadah, dia teruskan. Ketika Allah berfirman, la tubtilu a'malakum, jangan kalian membatalkan amal kalian, membatalkan ibadah kalian. Ini dalil kata para ulama, seorang yang sudah berniat ingin melakukan satu kebaikan, maka dia teruskan kebaikan tersebut, dia teruskan ibadah tersebut. Sehingga wallahu alam zahirnya adalah pendapat ketiga itu lebih baik. Berkurban itu boleh untuk orang yang sudah meninggal dunia dengan catatan orang tersebut sudah berniat atau berpesan ataupun mungkin sudah berwasiat. Adapun berkurban yang diniatkan untuk keluarga yang ada di rumah, di sini sebahagian ulama menyebutkan yang dimaksud yang di rumah itu adalah orang-orang yang bersama dia atau orang-orang yang pernah bersama dia. Sehingga dari sini terbuka celah ada orang yang berkurban atas nama dirinya, kemudian dia niatkan juga untuk orang yang sudah meninggal dunia dari keluarganya yang ada di rumah. Sebagian ulama memberikan celah ini dibolehkan.
Ini beda dengan yang pertama. Kalau yang pertama itu nama almarhum itu yang disebutkan, almarhum fulan. Apakah boleh berkurban untuk orang yang sudah meninggal dunia yang namanya disebutkan pada saat penyembelihan? Allahumma hada, ya Allah, ini dari fulan, fulan, fulan. Kemudian dari 7 orang itu ada yang meninggal dunia, ada yang sudah meninggal dunia. Di sini khilaf pada 3 pendapat tadi. Pendapat terbaik adalah boleh diniatkan untuk orang yang sudah meninggal dunia dengan catatan dia pernah memberikan pesan. Tapi pada kondisi yang kedua, pada keadaan yang kedua, kita berkurban atas nama diri kita, kemudian diniatkan untuk keluarga yang ada di rumah. Nah, keluarga yang di rumah ini, kata para ulama, ada orang yang sudah meninggal dunia, ada orang yang masih hidup. Nah, apakah meniatkan untuk orang yang sudah meninggal dunia itu sampai pahalanya? Sebahagian ulama menyebutkan itu pahalanya sampai, karena keumuman pernyataan hadis Rasul yang menyebutkan untuk dirinya dan juga untuk keluarganya yang ada di rumah. Sehingga sebahagian ulama menyebutkan itu sampai pahalanya yang itu dia niatkan, tapi bukan menyebutkan nama. Karena penyebutan nama pada saat penyembelihan ini hanya ditujukan kepada orang yang masih hidup atau orang yang meninggal dunia yang dia pernah berpesan atau pernah berwasiat. Nah, pada kondisi yang kedua di sini ulama berbeda pendapat. Jadi sebahagian ulama menyebutkan boleh diniatkan untuk orang yang meninggal karena umumnya hadis Rasul. Sebahagian ulama menyebutkan hanya orang-orang yang masih hidup dari keluarganya. Di kondisi yang kedua ini khilafnya sangat kuat dan tidak bisa kita mengatakan bahwa ini lebih rajih daripada pendapat yang kedua. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.